Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini, saya akan mengenalkan pada kalian metode numerik. Apa itu metode numerik? Jika kita membicarakan tentang metode numerik, tidak akan lepas dari model matematika. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa atau engineering. Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang rumit, yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi. Metode analitik adalah metode yang menyelesaikan model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau yang sudah lazim. Sedangkan metode numerik merupakan suatu metode untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika dengan menggunakan sekumpulan aritmatika sederhana dan operasi logika pada sekumpulan bilangan atau data numerik yang diberikan. Lalu kapan metode numerik ini digunakan? Yaitu bila metode analitik sudah tidak dapat diterapkan. Maka solusi persoalan sebenarnya masih dapat dicari dengan menggunakan metode numerik. Perbedaan utama antara metode numerik dan metode analitik terletak pada dua hal. Yang pertama, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka. Bandingkan dengan metode analitik yang biasanya menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik. Yang selanjutnya fungsi matematik tersebut dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, dengan metode numerik, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi dari hasil perhitungan numerik tersebut merupakan solusi hampiran dan dapat dibuat seteliti yang kita inginkan. Solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih di antara keduanya yang disebut dengan galat atau kesalahan atau error. Dapat disimpulkan, metode numerik adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Dalam metode numerik ini, dilakukan operasi hitung dalam jumlah yang banyak dan prosesnya berulang. Mengapa kita belajar metode numerik? Alasannya adalah metode numerik merupakan alat bantu pemecahan permasalahan matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, ketidaklinearan, dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasanya seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Selain itu, metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika, karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Pendekatan digunakan dalam metode numerik merupakan pendekatan analitis matematis, sehingga dasar pemikirannya tidak keluar dari dasar pemikiran analitis. Hanya saja teknik perhitungan yang mudah merupakan pertimbangan dalam pemakaian metode numerik. Mengingat bahwa algoritma yang dikembangkan dalam metode numerik adalah algoritma pendekatan, maka dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Dengan kata lain, perhitungan dengan metode numerik adalah perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk terus-menerus memperoleh hasil yang semakin mendekati nilai penyelesaian yang sebenarnya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang galat dan metode numerik. Sekarang saya akan membahas hubungan antara galat dan metode numerik. Kalian tahu sendiri, untuk metode numerik merupakan perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk terus-menerus memperoleh hasil yang semakin mendekati nilai penyelesaian yang sebenarnya. Dengan menggunakan metode pendekatan seperti ini, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai galat atau error atau nilai kesalahan. Kesalahan ini penting artinya, karena kesalahan dalam pemakaian algoritma pendekatan akan menyebabkan nilai kesalahan yang besar. Tentunya ini tidak diharapkan, sehingga pendekatan metode numerik selalu membahas tingkat kesalahan dan tingkat kecepatan proses yang akan terjadi. Jadi dapat disimpulkan,
Pada metode numerik selalu dihadapkan pada masalah kesalahan atau error, yaitu seberapa besar kesalahan yang terjadi. Penyelesaian secara numeris dari suatu permasalahan matematika hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya, sehingga dalam penyelesaian numerik terdapat galat atau kesalahan terhadap nilai sejati atau penyelesaian yang sebenarnya. Ada tiga macam galat. Yang pertama adalah galat bawaan, yang kedua adalah galat pembulatan, dan yang ketiga adalah galat pemotongan. Galat bawaan. Galat bawaan adalah kesalahan dari nilai data. Galat tersebut bisa terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Galat pembulatan. Galat pembulatan terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Galat ini terjadi apabila bilangan perkiraan digunakan untuk menggantikan bilangan eksak. Suatu bilangan dibulatkan pada posisi ke n dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Sedangkan angka pada posisi ke n tersebut tidak berubah atau tidak dinaikkan satu digit. Beberapa aturan pembulatan bilangan sampai n angka yang berarti dengan membuang semua angka di sebelah kanan dari angka ke n tersebut. Contohnya yang pertama, jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah satuan dari bilangan ke n, maka angka ke n tetap tidak berubah. Contohnya, 29,63243 dibulatkan menjadi 29,63. Kenapa? Karena angka 243 di belakang 3 itu tidak sampai setengah satuan sebelumnya. Jadi karena dia tidak sampai dengan 5 atau kurang dari 5, makanya dibulatkan ke bawah. Jadi menjadi 29,63. Selanjutnya yang kedua, jika bilangan yang dibuang lebih dari setengah satuan dari bilangan ke n, maka angka ke n dinaikkan satu tingkatan. Contoh, 81,9773 dibulatkan menjadi 81,98. Kenapa? Karena 7 itu lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas. Akhirnya menjadi 81,98. Selanjutnya yang ketiga, jika bilangan yang dibuang tepat setengah satuan dari bilangan yang ke n, maka angka yang ke n tetap tidak berubah. Jika angka yang ke n tersebut adalah genap. Dan dinaikkan satu digit jika angka yang ke n tersebut adalah ganjil. Sehingga angka yang ke n akan selalu genap. Contoh, jika kita memiliki angka 46,35, akan dibulatkan menjadi 46,4. Kenapa? Karena angka 3 merupakan angka ganjil. Jadi 5-nya akan dibulatkan ke atas, sehingga menjadi 46,4. Sedangkan jika kita memiliki angka 48,45, akan dibulatkan ke bawah, menjadi 48,4. Kenapa? Karena 4 itu angka genap. Jadi 5-nya itu dibulatkan ke bawah. Jadi kita memiliki 48,4. Sebagai catatan, perlu diingat angka signifikan. Angka signifikan adalah angka-angka yang menyatakan suatu bilangan. Angka yang signifikan memberi kita indikasi keakuratan angka yang timbul dari pengukuran. Angka yang lebih signifikan jumlahnya, semakin akurat pengukurannya. Contoh, pengukuran diameter pipa didapatkan nilai 26,832 cm. Dari atas lebih akurat daripada nilai bulat 26,83 cm. Ini berarti 26,832 cm lebih dekat dengan diameter pipa sebenarnya dari 26,83 cm. Dengan asumsi orang yang mengukurnya melakukan pekerjaan yang baik. Sebagai contoh lagi, untuk angka 3,1416 itu mempunyai 5 angka signifikan. Sedangkan angka 30,2013 memiliki 6 angka signifikan. Akan tetapi jika ada 0 di depan koma, misalkan 0,021, angka ini memiliki 2 angka signifikan, yaitu 2 dan 1. Selanjutnya untuk angka 10,003 itu memiliki 5 angka signifikan, karena di depan 0 masih ada angka 10. Seperti itu.
Galat pemotongan. Galat pemotongan terjadi ketika tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Sebagai contoh, suatu proses yang tak berhingga diganti dengan proses berhingga. Contoh, nilai epsilon pangkat x sama dengan 1 plus x pangkat 2 per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial dan plus seterusnya. Akan terjadi kesalahan jika persamaan di atas dipotong beberapa suku. Menjadi epsilon pangkat x sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 faktorial. Ini akan terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.